Babak baru kisruh PSSI dan PT LIB, Timnas jadi korban? Kisruh kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, dua pilar utama dalam pengelolaan sepak bola nasional, kembali bersih tegang. Kali ini, bukan soal wasit. Bukan juga soal jadwal kompetisi. Tapi soal fokus utama sepak bola Indonesia, Timnas atau Liga? Dalam sebuah pernyataan yang cukup menghebohkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI kini lebih memprioritaskan tim nasional dibanding kompetisi Liga. Pernyataan ini sontak menuai reaksi beragam. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah ini langkah maju, atau justru bumerang? Pernyataan kontroversi Ketum PSSI, Erick Thohir. PSSI fokusnya tim nasional. Kalau ada yang bilang, oh, PSSI tidak bertanggung jawab dengan Liga, ya biarin aja. Mindset kita boleh berbeda. Pernyataan Erick Thohir memang sederhana, namun maknanya dalam. Ia menegaskan bahwa PSSI ingin mendorong prestasi Timnas Indonesia agar bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Namun sayangnya, pernyataan itu justru dinilai menyimpang dari statuta PSSI itu sendiri. Menurut statuta resmi, PSSI memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan, mengatur, mengurus, dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk liga, futsal, dan sepak bola pantai. Artinya, liga bukan sekadar pelengkap. Liga adalah fondasi utama dari sistem sepak bola nasional. Tanpa liga yang sehat, bagaimana mungkin menciptakan timnas yang kuat? Kisruh kuota pemain asing BRI Super League. Kisruh ini makin melebar ketika muncul regulasi baru terkait kuota pemain asing. Dari yang semula 9 bebas main kini menjadi 11-9-2. Mulai musim ini, klub diizinkan untuk memiliki 11 pemain asing, dengan rincian, 9 pemain masuk dalam daftar susunan pemain, DSP, dan 2 pemain tidak terdaftar dalam pertandingan. Sontak, banyak pihak menilai kebijakan ini sangat membingungkan. Bagaimana dengan potensi pemain lokal kita jika 9 starting 11 sudah pasti milik pemain asing? Apa maksud dari 2 pemain asing yang tidak digunakan? Apakah ini tidak membebani klub dari sisi finansial? Dan lebih penting lagi, apakah regulasi ini disusun berdasarkan pertimbangan teknis, atau sekadar kompromi politik antar pengurus? Banyak yang bertanya-tanya. Apakah ini bentuk ego lembaga yang saling tarik ulur kekuasaan? Sebelum lanjut, ada baiknya jika kalian like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa update konten terbaik tentang klub kalian tersayang. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Dampak perseteruan PSSI dengan PT LIB. Di satu sisi, kita semua dari Sabang sampai Merauke punya mimpi besar yang sama, melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Tapi mimpi itu tak akan pernah jadi nyata jika dua tokoh sentral di dunia sepak bola kita, yakni PSSI dan PT LIB, tidak berjalan seiring. PSSI tak bisa hanya fokus ke timnas, karena bibit-bibit pemain lahir dari klub dan liga. Begitu juga PT LIB tak bisa berjalan sendiri tanpa visi besar yang dibawa oleh federasi. Naturalisasi bukan hal yang paling penting untuk kepentingan timnas Indonesia, itu hanya solusi sementara. Perbaikan sistem kompetisi mulai dini hingga senior harus tertata dengan rapi agar permata Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat berkembang dengan maksimal. Sepak bola adalah ekosistem. Saling terhubung, saling menopang. Kalau ekosistem ini rusak karena konflik internal, bukan hanya timnas yang hancur, tapi juga mimpi seluruh rakyat Indonesia. Kisruh PSSI dan PT LIB ini harus segera diselesaikan. Di penutupan bukan di Bandung, bukan dengan saling penutupan sindir Liga kemarin itu, Liga tapi sudah dengan komitmen bersama untuk membangun sepak bola Indonesia. Kita butuh timnas yang kuat, tapi kita juga butuh liga yang sehat. Kemarin itu, Liga karena sudah dari memberikan liga-liga itu lampu lahir hijau. pemain-pemain hebat Tetapi yang di akan pertandingan membawa terakhir, Garuda terbang tinggi. flare lah apa, dan yang Sudah lebih saatnya PSSI dan PT LIB duduk satu meja, dan mulai bicara untuk Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kekuasaan. Tapi untuk mimpi bersama. Sepak bola Indonesia, ayo bangkit.